Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mencoba berbagi cerita bagaimana kemudian saya divonis menjadi salah satu pasien yang positif COVID-19. Jadi saya merasa sakit itu pada tanggal 28 dan 29 Maret. Itu saya merasakan sakit pilek, tapi masih bisa aktivitas. Saya hajar pakai obat ketika itu, dan pada hari Seninnya alhamdulillah saya sudah merasa sehat. Senin Selasa itu kita benar-benar merasa sehat, merasa fit, nggak ada keluhan apa-apa. Tetapi ketika Selasa sore tiba-tiba sakit tenggorokan, bertahan itu 2 hari sampai hari Rabu. Kemudian Kamis kita mulai demam, Jumat, Sabtu, Minggu itu demam bertambah parah. Dan ternyata setelah kita bawa ke klinik dekat rumah, ketika itu dokter mendiagnosa gejala tipes. Teman-teman kerja dari kantor memang minta untuk dipastikan dengan cara cek darah dan lain sebagainya. Akhirnya pada tanggal 7 April saya periksa ke Hermina, Bekasi, cek darah, torak, alhamdulillah cek toraknya normal. Namun ketika cek darah, ketika itu ditemani dokter umum dan dokter spesialis paru, beliau menyatakan itu lebih ke arah infeksi bakterial, bukan karena virus, tetapi karena trombosit saya itu turun. Dokter umum menyarankan untuk melakukan tes darah lanjutan besoknya, supaya tahu tren trombosit nanti itu apakah naik atau turun. Kalau memang masih turun berarti ada masalah atau gejala awal DBD, harus rawat inap. Akhirnya besoknya saya kembali ke rumah sakit untuk melakukan tes darah. Namun ketika itu kondisi tidak enak setelah saya minum obat dari dokter. Paginya kita minum obat dari dokter, ternyata itu malah membuat semacam pusing, kemudian agak mual, nggak selera makan, lemes dan lain sebagainya. Sehingga ketika sampai RS, sampai Hermina, saya langsung mendaftar untuk IGD dan dirawat dengan diagnosa awal DBD. Nah, karena memang ini sekarang musimnya lagi musim pandemi begini, pihak RS pengen dicek secara keseluruhan dan lebih yang mengarah kepada COVID-19. Akhirnya dilakukan CT scan untuk paru saya, dan hasilnya saya divonis pneumonia, ya, atau ada semacam infeksi di dalam paru-paru. Infeksi ini bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa juga dari jamur. Nah, setelah itu dipastikan dengan tes swab pada tanggal 11 April. Hasilnya keluar 2 hari kemudian, tanggal 13 siang saya dipanggil dokter, dan dokter memvonis atau mengatakan bahwa saya positif COVID-19. Tetapi ketika itu kondisi kita sudah mulai baik, mulai sehat, makan sudah mulai nafsu, kemudian tidur juga sudah mulai enak. Dan memang ketika puncak awal COVID ini, dari saya pertama dirawat inap sampai tanggal sekitar 5 harian itu, memang kita nggak bisa tidur. Malamnya itu mata sudah terpejam, tetapi pikiran masih kemana-mana. Saya nggak tahu apakah ini memang pengaruh obat atau pengaruh penyakitnya atau seperti apa. Yang jelas hampir 5 hari atau sekitar 5 hari saya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, ini mungkin walau alam apakah memang itu dari virusnya atau dari obatnya atau dari mana. Akhirnya
kita lanjut dirawat di Hermina, di ruang isolasi. Istri disuruh pulang, tidak boleh nunggu, dan harus melakukan isolasi di rumah selama 14 hari. Ya, di Hermina kita lanjut dengan perawatan, diberikan obat, diberikan infus dan lain sebagainya. Dokter juga memotivasi, ayo Pak, kita lawan bersama-sama. Bapak tetap jaga kondisi tubuh, berprasangka baik, semangat, insya Allah sembuh. Ya, kita ikut saran dokter, kita ikutin perawatan, dan pada hari Rabu tanggal 15 April diambillah kita tes swab yang kedua, dan pada hari Kamis sore sudah keluar hasilnya, alhamdulillah negatif. Ya, sementara badan kita mulai fit, kemudian badan juga mulai sehat, gejala seperti demam, pusing, batuk, sesak napas sudah tidak ada. Ya, dokter maka ketika hasilnya juga sudah negatif, beliau bisa menyarankan kita untuk lanjut rawat inap atau rawat di rumah, rawat jalan di rumah. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 April saya dijadwalkan untuk pulang setelah dirawat sekitar 11 hari. Sorenya bisa pulang, tetapi sebelum pulang diambil lagi tes swab yang ketiga, yang memang hasilnya ini nanti bisa ditunggu di rumah. Ya, akhirnya diambillah tes swab, ambil ludah sama darah, kemudian sorenya administrasi sudah oke dan saya bisa dipulangkan. Akhirnya saya pulang di rumah menjalani isolasi lanjutan. Planningnya sekitar 7 hari. Di rumah sudah bisa beraktivitas, semuanya sehat, makan enak, tidur nyenyak. Tetapi ketika pada hari Senin dapat telepon dari puskesmas bahwasanya hasil swab saya yang ketiga ternyata positif kembali. Ya, qadarullah masih positif kembali. Dan ketika itu puskesmas minta untuk saya kembali ke Hermina karena masih di kamar atau mau dirujuk ke tempat lain. Dan ketika puskesmas akhirnya ke call center 119 Bekasi, akhirnya saya dibawa, malam itu juga dibawa ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Ya. Dan alhamdulillah di sini sudah berjalan 7 hari. Sampai hari ini saya buat video ini sudah 7 hari. Seperti apa kondisi di sini? Sebenarnya di sini lebih ke arah isolasi pasien saja, ya. Jadi biar kita ini enggak kontak sama orang-orang yang masih sehat, enggak berpotensi untuk menularkan virus kita ke orang lain. Akhirnya kita dikumpulkan di sini yang mungkin 95-100% di sini rata-rata sudah positif COVID. Kita berada dalam satu gedung, tetapi kita diusahakan atau diharuskan untuk tetap social distance. Ya, meskipun memang di sini tidak terlalu ketat, tapi ya kita kesadaran kita masing-masing kalau pengen cepat sembuh ya kita harus jaga diri. Saya akui di sini pelayanannya sudah cukup baik, perawatnya ramah-ramah, dokternya juga baik-baik. Ya. Tinggal bagaimana kita di sini menjalani ini dengan hati yang kita coba tetap happy, ya. Kita jalani ini pelan-pelan. Sudah 7 hari nggak terasa, ya. Minta doa dari teman-teman semua. Semoga hasil swab yang sudah diambil di sini minggu depan bisa keluar dan hasilnya sudah bisa negatif, sehingga kita bisa divonis sehat dan kemudian bisa menjalani aktivitas hidup dengan normal, bisa bekerja, bisa beribadah, atau bisa cari ilmu, bisa silaturahmi dengan teman-teman semua. Untuk lebih detailnya berkaitan dengan apa yang terjadi di Wisma Atlet ini, nanti mungkin akan saya buat video yang kedua. Insya Allah besok atau
kapan. Semoga nanti lebih bisa menjelaskan bagaimana keadaan di Wisma Atlet ini. Dan pesan buat teman-teman semua, prioritasnya sekarang kita harus jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai kita tertular atau menularkan penyakit COVID-19 ini. Karena memang di sini pengobatannya cukup lama. Kalau di swasta biayanya juga cukup mahal ya. Butuh kesabaran, butuh senantiasa memotivasi diri agar semangat untuk bisa sembuh. Makanya teman-teman yang masih sehat, tolong benar-benar jaga kesehatan. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa sehat dan tidak terkena atau dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.